Shalom Bapak Ibu Saudara, bisa minta tolong ini suaranya kurang bagus. Bisa minta masukan untuk para netizen atau saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya mohon maaf saudara-saudara, ini ada sedikit ketidaknyamanan karena channel Kehilat Aleph Tao saat ini di-ban oleh YouTube lagi. Ya, jadi sekarang dialihkan ke Aleph Tao Test. Ya, barusan dibikin, saya juga tadi agak sedikit kerepotan karena saya harus memberikan link-link bagi saudara yang bertanya sangat banyak sekali. Nah, untuk itu saya kira supaya saya tidak mengalami kesulitan, saya akan membuat satu grup yang baru, jadi khusus para netizen atau orang-orang yang ikut streaming. Jadi bagi saudara yang ingin ikut streaming, ya, supaya kalau nanti ketika di-ban seperti ini saya bisa langsung memberikan pengumuman secara cepat, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa kirim WA ke saya, nanti agak siang saya akan buka grup baru khusus untuk saudara-saudara yang mengikuti streaming. Ya, ini dari banyak tempat. Sampai saat ini banyak yang memberikan pertanyaan kenapa kok nggak ada streaming. Sangat banyak sekali saudara-saudara. Jadi saya sampai dari tadi saya balesin banyak sekali. Maka saat ini saya mengambil sikap saya akan bikin grup sehingga kalau ada seperti ini saya langsung umumkan. Bahkan kalau ada hal-hal yang penting, saya akan umumkan langsung di grup yang akan saya buat. Ini suaranya bagus nggak, Robi? Kurang, minta tolong ini bideng suaranya ya, ini kenapa ini? Apa? Speakernya diganti. Rusak. Oh. Tapi dari belakang kedengaran enggak? Kedengaran. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, mohon maaf tolong kasih masukan suaranya bagaimana saat ini? Bagus? Oke. Baik saudara-saudara, sekali lagi saya perlu tegaskan, karena ini sangat banyak sekali. Masukan, jadi saya tutup dulu sebentar. Oke, saya akan mulai saja materi kita pagi ini, yaitu menyerap energi alam semesta. Sebelum saya melanjutkan materi ini, saya akan perkenalkan pagi ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah kita, yaitu Bapak Yusuf Tarigan dan Bella dari Bogor. Di sebelah mana duduknya? Oh ya, bisa berdiri, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan. Ya. Oke. Terima kasih, selamat datang, Bapak Yahweh memberkati. Baik, saudara-saudara, saya akan membacakan, karena ini kuasa setan ini betul-betul sedang nyerang kita ya, dengan berbagai macam cara, supaya pemberitaan kebenaran firman ini tidak nyampe. Baik hukum loa juga diserang, ya, bahkan sampai saya dituduh pemuja Lucifer, macam-macam saudara. Oke,
Saya akan bacakan beberapa kesaksian tentang hukum Loa. Baru nanti saya akan masuk ke materi. Saya berterima kasih kepada saudara sekalian yang sudah memberikan kesaksiannya, sehingga memperkuat kita bahwa hukum sistemiknya Bapa Yahweh itu bekerja dengan sempurna. Saya akan bacakan ya. Terima kasih banyak bagi saudara-saudara yang sudah membayar, ini dari kami, ya, atas mujizat yang saudara alami melalui hukum Loa. Saya menghimbau siapa lagi yang akan memberikan kesaksian, boleh berupa video, boleh berupa tulisan, nanti saya bacakan ya. Saya akan bacakan kesaksian pertama dari Ibu Raina binti Saking dari Malaysia. Selamat pagi Pak Lukas, saya tertarik dengan pernyataan Pak Lukas untuk memberikan kesaksian hukum Loa atau Law of Attraction. Saya juga percaya dan mempraktekannya dalam kehidupan sampai hari ini. Tahun 2021 bulan 10, saya coba mempraktekkan metode 55x5 untuk mempunyai sebuah perniagaan menjual pakaian, dan ianya berhasil pada bulan 11 tahun yang lalu. Wow, itu berarti cuma hanya 1 bulan ya. Pada tahun ini saya sudah mempunyai sebuah kereta dengan memakai metode afirmasi. Saya kasih tahu ya, kereta di situ artinya mobil ya saudara, karena ini bahasa Malaysia. Saya juga ada mengamalkan metode menggunakan air dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapat rasakan secara pribadi. Mulanya saya menggunakan metode air ini mau mendapatkan kekuatan kembali selepas beberapa bulan melahirkan anak. Karena banyak sekali kerja yang harus dilakukan sehari-hari dan badan pun mulai lemah. Kebetulan masa itu selalu mendengar khotbah terbaru Pak Lukas di YouTube dan ketemu materi ini dan mula mempraktekannya. Bayangkan ada orang yang tidak suka dengan saya dan mengeluarkan kata-kata sindiran di telinga. Seharusnya saya menderita atau sakit hati dengan setiap serangan kata-kata tidak bagus daripada orang. Tetapi hati ini begitu ajaib untuk mengabaikan saja setiap kata-kata itu dan bersedia memaafkan setiap kata-kata itu. Hati ini tidak jadi untuk membenci orang itu, tidak juga marah atau panas, tetapi hati ini menjadi bahagia, sembuh kembali selepas beberapa minggu. Diri sendiri pun menjadi heran. Terima kasih Pak, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua dari Saskia, Bekasi. Pak Lukas, saya ingin kesaksian. Waktu itu Pak Lukas mendoakan saya waktu di Magelang, sekitar bulan Januari kalau tidak salah, untuk saya bekerja di luar negeri. Saya sudah wawancara 3 pekerjaan untuk kerja di luar negeri dan ketiga-tiganya semua diterima sampai saya bingung memilihnya. Waktu itu saya pernah juga menulis hukum Loa 55x5 yang intinya berdoa untuk bekerja di luar negeri. Tetapi sudah cukup lama namun efeknya sangat besar. Aba Yahweh sungguh dahsyat kuasanya. Doakan segala prosesnya lancar ya Pak.
tinggal tunggu saya operasi kantong empedu saya, sehabis itu saya sudah mulai proses persiapkan ke luar negeri. Doakan agar kepengurusan segala dokumen, medical check up dan lain-lain lancar. Nah, inilah dua kesaksian yang saya bisa bagikan untuk saudara, yang membuktikan bahwa hukum the law of attraction adalah hukum sistemiknya Bapa Yahweh yang sangat sempurna. Haleluya. Nah, pagi ini saya akan memulai materi saya, yaitu menyerap energi alam semesta. Seperti kita ketahui bahwa kita mengenal nama Yahweh, orang-orang Israel itu juga menyebutnya Yahweh Sebaot atau Yahweh semesta alam. Apa arti dari Yahweh semesta alam? Tidak lain adalah Yahweh yang menciptakan alam semesta. Dan alam semesta itu diciptakan Bapa Yahweh, itu ada hukum sistemiknya, saudara. Sehingga ketika kita bisa menyerap energi alam semesta, maka ada banyak hal yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Nah, saudara yang terkasih, kita akan baca terlebih dahulu tentang kalimat Yahweh Sebaot atau Yahweh semesta alam. Yang ngomong itu bukan saya. Saya hanya mengutip saja. Kita buka di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Dan Daud menjadi semakin termasyur karena Yahweh Sebaot menyertainya. Ada di situ kata Yahweh Sebaot. Kemudian di dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 46 ayat 8. Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Amin, haleluya. Pasal 46 ayat 12. Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Satu lagi, Tehillim atau Mazmur 84 ayat 13. Ya Yahweh Sebaot, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Luar biasa, saudara. Kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mau mempelajari tentang rahasia energi alam semesta, kita sebetulnya bisa mengambil sebuah kata kunci. Saudara bisa mempelajarinya, yaitu dengan kata kunci secret power of the universe in Hebrew. Saudara akan bisa mempelajari begitu banyak. Dan tentu kita tahu bahwa alam semesta yang merupakan sistemiknya Bapa Yahweh itu dibuat agar manusia itu memiliki keselarasan hidup sehingga mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan yang ada di dalam dunia ini. Seringkali saya menemukan ada banyak orang yang selalu mengeluh dalam kehidupannya. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah Tuhan itu sudah menciptakan alam semesta? Bahkan kalau kita melihat bagaimana Tuhan menjadikan manusia, itu sudah diberi perlengkapan secara utuh. Bayangin Bapak Ibu, Bapak Yahweh itu sebelum dia menjadikan manusia, dia lengkapi bumi ini terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya manusia itu tidak perlu sampai harus berjerih lelah mati-matian
Ya, banting tulang pagi, siang, sore, malam, kerja, kerja, dan terus kerja, hasilnya cuman icrat-icrit saja. Itu berarti Bapa Yahweh itu mengasihi kita. Semua sudah dilengkapi, saudara. Tetapi ternyata faktanya tidak demikian. Faktanya justru banyak orang yang hidupnya miskin. Banyak orang yang hidupnya diwarnai dengan problem dan masalah yang tidak ada henti-hentinya. Bahkan saya sering kali ketemu dengan seseorang yang setiap kali berbincang-bincang isinya hanya keluhan, keluhan, dan keluhan. Lalu kalau begitu yang salah siapa? Tentu bukan Tuhan. Ya Bapak Ibu, makanya kita harus tahu bahwa dunia ini ada yang namanya the law of vibration. Ya, vibrasi atau hukum getaran. Jadi kalau saudara itu lemah, loyo, hati saudara itu memancarkan getaran. Getaran negatif akan nyambung kepada dunia yang negatif. Di alam semesta itu ada dua kutub besar. Kutub positif dan kutub negatif. Kutub negatif itu isinya bencana, malapetaka, masalah, hal-hal yang tidak baik. Itu kutub negatif. Kutub positif adalah kutub yang isinya begitu banyak mujizat dan berkat. Itu yang saya sebut dengan hukum polarisasi. Karena setiap apa yang ada di alam semesta itu selalu bentuknya dua macam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam, ya. Ada bahagia, ada sedih. Jadi selalu dua, saudara-saudara. Nah kita ini akan mengakses kemana? Kita seringkali dilatih dari sejak kita kanak-kanak untuk mengakses ke dunia yang salah. Padahal Tuhan sudah menjadikan kita sebagai manusia yang tinggal menikmati berkat-berkat dari Bapa Yahweh. Nah, the law of vibration atau vibrasi ini atau hukum getaran ini berlaku di seluruh dunia. Karena semua yang ada dalam kehidupan kita, yang kita lihat semua itu punya getaran. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, entah saudara masih ingat atau tidak. Masih ingat atau tidak? Hukum getaran, ketika kita berjalan saja itu energi kita itu melingkar, memancar keluar. Pada waktu saya membuat materi coaching klinik di hutan Mojosemi, saya membuat sebuah percobaan. Percobaannya adalah orang disuruh baris, ya, dari sini ke sini, sama dari sini, tengah dikosongin. Nah, orang harus lewat di tengah-tengah, sementara orang yang ada di kiri kanan pancarkan energi kemarahan. Itu orang itu nggak nyaman sekali waktu berjalan di tengah, saudara. Itu artinya vibrasi saudara itu menyatu, menggumpal, dan melakukan penyerangan kepada orang tersebut. Jadi saudara-saudara, merupakan sebuah rangkaian sistem energi yang saling mempengaruhi. Artinya, setiap energi dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu akan berdampak pada alam semesta. Sekali lagi perhatikan kalimatnya, ya. Setiap energi dalam bentuk perbuatan. Jadi kita melakukan perbuatan apapun itu sebetulnya adalah energi dari diri kita. Ya. Itu akan memiliki dampak di alam semesta. Makanya ada juga hukum yang namanya
hukum tabur tuai. Kalau saudara menabur keburukan, saudara pasti akan menuai. Ya. Jadi kalau saya katakan dunia ini, alam semesta, itu saya menyebut dengan istilah makrokosmos. Tetapi tubuh manusia ini, itu disebut mikrokosmos, saudara. Karena antara alam semesta dengan kita itu memiliki kesamaan. Bahkan kalau kita ada dalam frekuensi tertentu antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta, maka apa yang menjadi visi, misi, keinginan kita itu pasti terwujud. Sekali lagi saya menyangkali dengan pernyataan banyak pendeta yang seringkali mengatakan begini, Tuhan itu akan memenuhi segala kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Pernyataan itu salah. Yang betul adalah Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita. Jadi saudara-saudara, saya katakan ada beberapa hal di mana kita perlu menyerap energi alam semesta. Karena ketika alam semesta itu kita bisa serap, itu energinya besar sekali. Dan alam semesta ini memiliki kekayaan yang tidak terbatas. Saudara bisa ambil dengan imajinasi saudara. Kira-kira saya ngomong seperti ini, saudara paham? Ya. Saya berharap saudara tetap enjoy sekalipun suaranya masih kurang bagus ya. Saya berharap saudara yang ada di belakang juga bisa menangkap suara saya dengan baik. Ya. Karena suaranya agak kempelumpung ya saudara-saudara. Ya maklumlah speakernya masih rusak. Nah, saya katakan bahwa Tuhan itu menjadikan manusia itu dengan gambarannya sendiri. Coba kita lihat next caption, saya lupa nggak masih laser pointer lagi. Ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar energi alam semesta itu bisa kita serap, yaitu dengan cara kita ubah cara berpikir kita. Saya katakan, anak umur 1 tahun sampai anak umur 8 tahun, mereka masih banyak menggunakan imajinasinya. Ya Bapak Ibu, kira-kira menurut saudara anak ini sedang ngapain? Sedang apa? Sedang berimajinasi. Kalau dia bawa mainan saja, dia bayangkan itu seperti sungguhan. Nah, peristiwa menggunakan imajinasi ini, ternyata setelah anak itu menjadi remaja dan dewasa, itu semakin hilang kemampuannya. Kenapa kok bisa hilang? Karena dilibas oleh situasi dan kondisi yang ada. Fakta. Karena dia hidup di dalam kemiskinan, apalagi orang tua seringkali mendoktrin anak itu dengan cara yang salah. Hidup itu sulit. Ya, kalau makan itu harus habis karena cari uang itu sulit. Kalimat depannya bagus, tapi kalimat belakangnya merusak, saudara. Sehingga secara tidak sadar, anak itu menyerap kalimat yang belakang. Cari uang itu sulit. Cari uang itu masuk terus di alam pikiran bawah sadar, sehingga imajinasi anak-anak yang begitu luar biasa semakin hari semakin terkikis. Ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia
menggunakan imajinasi terlebih dahulu. Saya akan bacakan di ayat kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya ambil dari teks King James Version. Di sana dikatakan, and God said, let us make man in our image. Perhatikan kata our image. Saya tidak akan lanjut karena saya akan fokus pada our image. Jadi ketika Bapak Yahweh itu menjadikan manusia, dia punya blueprint, saudara. Punya cetak biru. Cetak biru itu artinya rancangan. Dan saudara tahu Bapak Yahweh itu memberikan rancangan kepada hidup saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan malapetaka. Tetapi Bapak Yahweh sudah memberikan rancangan untuk hidup saudara. Itu rancangan damai sejahtera. Sehingga saudara bisa meraih masa depan yang gilang gemilang. Kalau tidak salah itu ada ayatnya. Nah, Yeremia 29 ayat 11. Ayo coba kita baca saudara-saudara. Supaya kita bisa mantap ya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu. Ingat loh, yang merancangkan siapa? Bapak Yahweh. Untuk kamu, untuk kita semua. Firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan, saudara. Jadi sekali lagi, Bapak Yahweh itu memberikan rancangan dalam hidup saudara. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kekacauan, tetapi rancangan damai sejahtera. Haleluya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di ayat 27 juga di sana dikatakan, so God created man in his own image. Perhatikan kata in his own image. Di dalam bayangannya sendiri. Di dalam gambarannya sendiri. Jadi pertanyaan saya di poin yang pertama adalah, apa yang ada dalam benak dan bayangan pikiran saudara saat ini? Ingat, saya berulang-ulang kali mengatakan kita harus hafal dengan kalimat pendek yang saya sebut kata kunci. Masih ingat? Apa? Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ini tidak boleh hilang dari pikiran kita, saudara. Itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Kalau saat ini saudara menghadapi masalah, apa yang saudara bayangkan, apa yang saudara fokuskan, itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena apa? Di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal di sana dikatakan, for us he think in his heart, so is he. Apa yang kau pikirkan di dalam hati, ya itulah yang akan terjadi. Kalau hari ini saudara berpikir tentang kekayaan, saudara akan jadi kaya. Ketika saudara hari ini berpikir tentang kesehatan, saudara akan sehat. Ketika hari ini saudara berpikir tentang kepandaian, saudara akan pandai. Jadi sekarang yang terpenting saudara mau mikir apa sekarang ini? Saya seringkali bertanya, kemarin pada waktu saya pelayanan di Malang, kami nginap di villa, kami didatangi oleh seorang tamu, dan tamu itu saya tanyain, karena di situ ada anak muda, saya nggak sebut namanya, saya tanya,
Apa misi dan visi kamu ke depan? Bingung saudara, tidak bisa ngomong saudara. Apa ya kira-kira? Stop. Anda tidak punya misi dan visi ke depan. Artinya apa? Hidup dengan istilah rohani, ben ketok rohani itu flowing on the spirit, ya, mengalir dalam roh. Siapa yang suruh mengalir dalam roh? Tuhan ingin supaya kita punya visi dan misi ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah cara untuk kita menyerap energi alam semesta. Alam semesta itu ada dua kutub ya saudara, kutub yang baik dan kutub yang tidak baik. Nah kita itu nyerapnya itu yang mana? Ayo coba kita lihat saudara. Kadangkala ketika kita berhadapan dengan masalah, yang kita lihat problemnya. Kenapa bukan kita lihat kedahsyatan Tuhan? Ayo kita belajar untuk mengubah gaya berpikir kita. Jangan menggunakan kekuatan diri, nggak mampu saudara. Seringkali saya katakan ketika kita berhadapan dengan masalah yang tidak bisa dilogikakan, jangan pakai logika. Karena logika itu yang akan membuat saudara menjadi kecil dan berkata, mana bisa. Tapi kalau saudara memiliki beban masalah yang tidak bisa dilogikakan, pakai sistemiknya Bapak Yahweh. Dan saya percaya saudara tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau saudara itu hanya mengandalkan kekuatan manusia, maka saudara akan kecewa berat. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Next caption. Ya, yang kedua. Ucapkan terima kasih dengan hati yang setulus-tulusnya. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah mengucapkan terima kasih? Karena ucapan terima kasih dan syukur akan membuka pintu gerbang mujizat apapun. Tapi syaratnya adalah harus dilakukan dengan segenap hati dalam ucapan itu. Nanti akan muncul adanya indikator, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita. Pertanyaannya, terima kasih tentang apa? Saya waktu yang lalu sudah pernah menyampaikannya di tempat ini, bukan? Secara detail, entah saudara masih ingat atau tidak. Tapi saya akan coba untuk ulangi sedikit, supaya saudara bisa selalu ingat. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 sampai 20, di sana dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Yeshua HaMasyiah bagi kamu. Jadi kalau kita mengucap syukur, Tuhan suka nggak? Suka, ya. Lalu ayat 19, perhatikan, ini masih ada sambungannya ya. Jangan padamkan roh. Ya. Ayat 20, janganlah memandang rendah nubuat-nubuat. Saudara tahu nubuat itu apa? Ucapan yang belum terjadi, itu nubuat namanya. Ya, dalam bahasa Inggris itu prophecy. Prophecy itu diambil dari kata prophet, nabi yang menubuatkan sesuatu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa nubuatan bagi jalan hidupmu masing-masing, setidaknya untuk 1 tahun ke depan? Pernahkah engkau menubuatkan sesuatu? Ini yang penting, saudara. Kenapa saya memberikan tema menyerap energi alam semesta? Karena alam semesta itu memiliki kekayaan, saya menyebutnya tanpa batas. Ya, jadi saudara ibarat seperti air terjun Niagara. Pernah tahu air terjun Niagara? Gambarnya. Saudara kan belum pernah ke sana, paling tidak lihat gambarnya ya saudara. Ya saya belum pernah ke sana, tapi saya tahu ya
Air terjun itu kan berapa juta kubik liter itu ya, berapa juta kubik air itu ya, yang gelontor sampai terjun itu airnya. Pertanyaan saya, kalau saudara membawa cangkir untuk mengambil air terjun Niagara, bisa nggak? Bisa. Sekarang pakai ember, bisa nggak? Lebih gede lagi pakai drum, bisa? Nah, berarti saudara mau pakai apa saja bisa ya? Karena air terjunnya itu begitu banyak, saudara. Itulah gambaran energi alam semesta. Kita mau membawa pakai apa? Pakai cangkir, mau pakai ember, mau pakai drum, itu penentunya adalah kita sendiri. Alam semesta itu hanya menyetujui. Saudara bawa cangkir, alam semesta bilang silahkan ambil. Saudara bawa drum, alam semesta juga berkata silahkan ambil. Sama seperti kita. Saya pernah bertanya kepada seseorang, apa yang menjadi misi dan visimu ke depan? Ya, saya ingin hidup berguna bagi Tuhan. Bagus. Hanya itu. Ya, yang penting hidup ini cukup, makan sudah selesai. Apakah kamu tidak ingin hidup kaya raya? Tidak. Kenapa? Nah, di sini saudara. Karena selama ini kita melihat seolah-olah dengan hidup yang biasa-biasa saja itu rohaninya tinggi. No. Kalau orang yang hidup rohaninya tinggi, dia pasti tidak akan betah untuk tinggal dalam kemiskinan. Amin. Sekarang pertanyaan saya, kita nggak usah munafik. Siapa di sini atau saudara yang ada di rumah masing-masing yang ingin hidup miskin, angkat tinggi-tinggi tanganmu. Ayo, kita belajar untuk jujur, saudara. Hari ini saja saya lihat nggak ada yang angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang ingin hidup dalam kemiskinan, angkat tangan yang tinggi-tinggi. Loh, nggak ada yang angkat tangan, saudara. Nggak ada ini. Kenapa? Nggak mau, karena orang miskin itu sulit, saudara. Makanya banyak pepatah-pepatah yang saya katakan salah. Ada yang berkata begini, kekayaan tidak bisa membeli kesehatan. Ya benar, tapi lebih sengsara kalau Anda miskin, tidak bisa beli obat. Tidak bisa saudara pergi kemana-mana. Jadi ada banyak ungkapan-ungkapan yang salah, tapi nuansanya rohani. Ya, nggak usah munafik. Saya pingin kaya, dan saya juga sudah kaya. Ya, harus berani mengklaim begitu, saudara. Ya. Jadi kalau kita sendiri tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih, ya maka roh saudara itu padam. Ya. Dan roh di sini itu bukan Roh Kudus loh, saudara. Masa ada Roh Kudus padam? Enggak ada. Itu roh manusia bisa padam, Roh Kudus enggak pernah bisa padam. Sama seperti matahari. Apakah matahari bisa meleret? Dari dulu sampai sekarang masih saja, saudara. Iya toh? Nyalanya juga masih sama. Jadi kita perlu mengubah banyak sekali konsep. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan hukum sistemiknya Bapak Yahweh, kita pasti akan nyaman hidupnya. Dulu pernah ada, karena saya kan suka belajar, ya. Ada orang yang ngomong sama saya begini, Pak Lukas ada di mana? Oh, saya lagi belajar Reiki, karena saya ikut seminar Reiki. Lalu orang ini bilang begini, Pak Lukas hati-hati loh ya, Reiki itu berhubungan dengan setan-setan kecil katanya. Saya bilang setan kecil maksudnya apa? Tuyul apa? Enggak, pokoknya ada setan kecil katanya. Saya tanya, kamu sudah belajar Reiki belum? Belum, lah kok bisa ngomong?
Saya langsung katakan, kamu tahu nggak bahwa sebetulnya kita tiap hari pun secara tidak sadar kita lakukan reiki. Kalau kita kepalanya kejeduk kan menjoto, betul ya saudara? Menjoto kepalanya waktu melentas gitu. Apa yang akan kita lakukan? Duyek-uyek, betul nggak? Waktu duyek-uyek itu semakin sakit atau enggak? Enggak, itu reiki saudara. Cuman reiki yang umum itu dikembangkan supaya lebih baik lagi. Masih banyak orang-orang yang harus kita luruskan ya tentang apa yang ada. Karena alam semesta itu metodenya banyak sekali. Makanya Tuhan itu begitu luar biasa mencintai kita. Ada banyak metode yang Dia berikan, termasuk salah satu adalah hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Nah, sekarang saudara-saudara, yang kedua ini adalah pernahkah kita berterima kasih? Setidak-tidaknya saya kasih cara begini ya. Dalam satu minggu, ada satu hari yang diluangkan, tidak ada unsur minta sama Tuhan. Ayo, saya mau tanya, siapa di antara kita yang pernah mempraktekkan dalam satu hari yang ada mengingat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan mengucap syukur? Satu hari saja. Siapa yang pernah praktek? Ayo angkat tangan. Ya, haleluya, ada beberapa. Yang lain? Belum. Ya. Oh, saya mengucap syukur Pak. Oh betul, tapi nanti belakangnya berilah saya. Nanti Tuhan di atas udah ngomong, ini mengucap syukur. Nanti nak belakangnya mesti jaluk. Tuhan saya berterima kasih bla 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 bla. Saya minta. Lah, bener tau jaluk meneng. Kenapa harus seperti itu, saudara? Kira-kira kalau saudara punya anak, anaknya itu minta terus, kira-kira judek nggak saudara? Judek. Ya anakku kisah jane ki normal apa tidak? Iya toh? Nah coba sekarang saya ingin ajarkan ini ya di poin yang kedua, mengucap syukur dan terima kasih. Luangkan dalam satu minggu sehari saja. Saudara klaim bila perlu ditulis di tembok, hari ini adalah hari ucapan syukur dan terima kasih untuk Bapak Yahweh. Jadi dimanapun saudara pergi, di dapur, ke kamar, ke ruang tamu, yang diingat itu. Apa saja saudara ingat, itu termasuk kita sedang menyerap energi alam semesta. Paham Bapak Ibu? Berterima kasih kepada Bapak Yahweh sebagai satu-satunya pencipta dan kekuatan terbesar di dunia. Saya katakan saudara itu perlu bersyukur. Saudara yang ada di rumah, dari berbagai belahan dunia manapun, saudara bersyukur ketika saudara bisa memanggil Yahweh Sang Pencipta. Karena begitu banyak orang yang titelnya rentengan, nama Yahweh saja nggak ngerti, saudara. Kasihan amat. Di sekolah dia belajar apa? Kalau toh ngerti, nggak punya nyali untuk menyampaikannya. Jadi saya katakan saudara bersyukur luar biasa. Karena saudara percaya kalau ditanya, siapa Tuhanku? Tuhan saya adalah Yahweh satu-satunya. Jadi kita perlu mengucap syukur. Kemudian kita juga perlu mengucap syukur ya atas alam semesta sebagai sistemiknya Bapak Yahweh. Bayangin aja saudara-saudara, Tuhan jadikan alam semesta itu metode untuk mengambil berkat dan mujizat. Kemudian kita juga perlu ucapan terima kasih kepada Tuhan atas malaikat-malaikat Bapak Yahweh yang selalu menjaga dan melindungi kita. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, sampai hari ini kita bisa bersyukur, bisa ibadah seperti ini, karena
Bapak Yahweh kirim malaikat-malaikatnya untuk melindungi dan menjaga hidup saudara. Ya, jadi kita itu tidak sendirian loh saudara. Ada para malaikat yang menjaga, melindungi kita. Yang berikutnya, pernahkah saudara berterima kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau saudara melihat teman-teman, saya kalau di sini ya, saya melihat saudara semua di sini, rasa syukur dan terima kasih saya itu luar biasa sama Tuhan. Dan saya bahkan katakan, saya berterima kasih untuk saudara yang sampai detik ini masih tetap mau ibadah di sini. Karena di luaran sana itu alahisme itu luar biasa nyerang kita loh. Ya. Saya katakan orang-orang itu kurang ajar kalau sampai mengatakan Yahweisme. Ya. Ada banyak sekali mulut-mulut kotor yang menghujat nama Yahweh. Tapi hari ini saya katakan saya bangga memiliki Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Ngakunya punya titel menghina nama Yahweh. Wah, kasihan amat deh lo. Sekolahnya lama-lama tapi nggak ngerti. Kasihan deh. Makanya saya katakan saudara perlu bersyukur. Sekarang saya katakan ketika saudara melihat orang ada di sekitar kita. Ketika saudara melihat orang tua saudara, apakah saudara punya rasa syukur, terima kasih? Tuhan, aku punya orang tua yang masih hidup sampai saat ini. Saya berterima kasih atas kasih sayang mereka. Mungkin saya ngomong gini ada yang protes. Ah, iya kalau orang tuanya sayang. Lah, kalau saya tidak, bagaimana? Saya katakan engkau punya orang tua rohani. Namanya Yeshua HaMashiach. Ya. Dia selalu mengasihi saudara sekalipun tidak nampak. Dialah sebagai orang tua kita, sebagai sahabat kita. Amin, Bapak Ibu. Kita juga berterima kasih kalau kita punya sahabat. Pernahkah saudara ketika melihat sahabat saudara, hatimu berkata, Tuhan terima kasih. Ada sahabatku yang aku sayangi di sini. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita itu sebetulnya kan hidup sendirian, saudara. Tapi Tuhan izinkan ada orang-orang yang dekat dengan kita. Ada sahabat, ada orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua asuh kalau hidup dalam panti asuhan. Ya. Kita juga berterima kasih untuk anak-anak kita. Ya, mereka sehat. Kita juga berterima kasih untuk menantu, untuk cucu, untuk suami atau istri. Karena melalui merekalah hidup kita di dunia tidak sendirian. Amin. Ya. Jadi menyerap energi alam semesta itu harus selalu kita berterima kasih. Nanti kalau saudara sering lakukan itu ya, lihat. Hati saudara itu akan penuh dengan damai sejahtera. Ya. Sekarang yang ketiga. Next ya, yang ketiga, nikmati suasana santai di alam terbuka, baik sendiri maupun dengan orang-orang yang saudara kasihi. Pernahkah saudara duduk di tempat yang terbuka ini? Saya tunjukkan, oh kurang begitu jelas, coba dimatikan lampunya supaya kelihatan. Terus yang depan sini juga. Ya. Nah, saudara yang terkasih, suasana santai dengan orang-orang yang saudara kasihi, ya, saudara bisa merasakan. Coba saudara bayangkan ya, seolah-olah sedang duduk di situ, di tengah kegelapan malam. Mungkin ini sekitar jam 7-an ya. Di bawahnya itu ada kota kelihatan. Jadi indah sekali bukan? Hati penuh dengan damai. Itu kita menyerap energi alam semesta, saudara. Makanya saya katakan, pernahkah saudara duduk atau berdiri menyerap dan menarik energi alam semesta di tengah malam dan merasakan kedamaian yang sangat luar biasa? Itu yang seringkali saya lakukan.
sampai hari ini. Setiap jam 12 malam saya selalu keluar. Saya menarik energi alam semesta, saya berdoa. Saya mengangkat tangan, bisa dilihat video cek, nah itu dia. Itu gambarnya. Ketika saya mengangkat tangan, saya mengucap syukur, menarik energi alam semesta. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Itu saya ambil dari CCTV, saudara. Itu waktu tanahnya masih halus. Sekarang sudah bocal-bacal, tidak karu-karuan ya. Sudah dikeduk, sudah waduh. Tapi ya kita bersyukur. Nah, kemarin saudara-saudara, saya sempat terjatuh. Karena ada beberapa orang yang lihat tangan saya borat-baret, mereka tanya, kenapa? Saya bilang saya terjatuh. Ya, jadi ini saya tunjukkan next gambar berikut. Nah itu, kalau saudara lihat itu di sudut merah atau tanda panah kuning dan bulatan merah, disitulah posisi saya jatuh. Saya akan tunjukkan saat saya sedang terjatuh. Lihat videonya. Masuk nggak videonya? Nah, coba lihat. Ya, jadi agak licin, saya naik, wah saya pikir, wah ini licin sekali. Waktu saya mundur, saya tahu bahwa itu banyak ada lubang, sehingga saya jatuh. Apakah saya menyerah? Oh tidak. Saya bukan orang yang gampang menyerah, saudara. Saya bangkit lagi, saya naik lagi. Kalau jatuh lagi gimana? Ya naik lagi, saudara. Amin. Ya. Kenapa kita mesti jatuh terus diem? Ini sebagai gambaran. Saya naik lagi, coba lihat. Ya. Walaupun kangelan, ya tetap naik. Nah, akhirnya juga bisa sampai naik ya, Bapak Ibu. Itu. Ya, sampai di situ dulu. Jadi, cobalah saudara bisa menyerap energi alam semesta, ya. Dengan saudara menyerap, kalau saudara terbiasa, saya sudah terbiasa soalnya ya, saya selalu berdoa di tengah malam. Nah ini juga bisa ditafsirkan tuh kan, penyembah setan tuh doanya tengah malam. Bisa nggak seperti itu? Bisa, ya. Nah ini sekarang sudah ada gambar-gambar ini, nggak bisa kelihatan penyembah setan ya saudara. Wah ada gambarnya burung. Oh ini di bawah ini apa? Burung perkutut apa ini yang di bawah? Ya, ya. Jadi orang-orang itu kalau mau mengkritik itu aneh-aneh ya. Saya pakai jas hitam, katanya tuh penyembah Lucifer karena pakainya hitam-hitam. Aduh, saya bilangnya orang kok ya percaya gitu loh. Heran saya. Ya, jadi yang kedua itu kita harus bisa menyerap energi alam semesta. Kalau saudara mau, saat yang paling tepat itu di tengah malam buta, saudara. Di pukul 12 tengah malam. Ketika Bapak Abraham ingin punya anak, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan disuruh keluar, Abraham disuruh keluar dari tenda. Abraham, kamu keluar dari tenda. Begitu keluar, lihat bintang di langit. Loh kenapa lihat bintang di langit, saudara? Ya. Suruh ngitung, bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Nah, setelah begitu berarti besoknya Abraham lihat bintang lagi nggak? Lihat. Tapi gaya pandang Abraham melihat bintang sudah berbeda. Amin. Saudara bisa juga toh? Kalau misalnya saudara pergi ke bank, bisa nggak saudara bayangkan, kan kadang-kala ada orang setor uang banyak kan? Bisa nggak saudara lihat uang itu seolah-olah milik sendiri? Bisa? Bisa.
Itu namanya menyerap, ya, menyerap. Nah, kebanyakan orang ngomong, kapan ya saya punya uang sebanyak itu? Kayaknya susah deh. Wong saya dari dulu dari keluarga miskin. Akhirnya apa? Yang muncul di pikiran negatif semua. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kita itu perlu belajar menyerap energi alam semesta. Jadi dengan kita meyakini, maka apa yang kita yakini pasti terjadi. Jadi ketika saya berdoa di tengah malam sendirian, apa sih yang saya doakan? Saya berdoa untuk saudara semua. Saya juga berdoa untuk para subscriber. Doa saya adalah Tuhan berkati saudara-saudara saya yang jadi subscriber video saya. Sampai-sampai ibadah hari ini di channel Kehilat Alef Tau di ban sama YouTube saja, wah pada gelisah mereka kasih WA sama, ini belum selesai loh, makanya saya matikan aja saudara, nanti saya kasih linknya selesai ini, ya. Jadi dengan saya bisa berdoa, saya itu punya kebahagiaan. Yang didoain apa? Banyak hal. Saya bisa berdoa, Tuhan terima kasih untuk jemaat Alef Tau yang mereka masih setia di sini, berkati mereka. Tuhan, saya berkati orang-orang yang mensupport pelayanan saya. Kita berdoa, saudara. Amin. Kenapa yang ada di pikiran kita itu hal-hal yang buruk? Coba saudara lakukan. Mungkin pernah ada, tetapi sudah lupa. Ayo, tengah malam daripada saudara ngelamun, saudara berdoa. Lihat alam terbuka, ya, serap energi alam semesta. Itu kalau saudara itu peka ya, ketika saudara angkat tangan itu seperti ada kayak apa ya, kayak setrum nyentuh tubuh kita, ya, ada dalam diri kita. Nanti kadangkala bisa kayak merinding, tapi bukan merinding karena setan ya saudara. Merinding setan dengan merinding energi yang positif itu beda sekali, ya, beda sekali. Jadi kalau saudara nanti peka waktu ngangkat tangan, waduh rasanya damai sejahtera yang luar biasa. Kenapa saya lakukan itu tiap malam? Karena saya tahu ada banyak jemaat Alef Tau, baik yang ada di sini maupun yang ada di berbagai belahan dunia manapun, mereka sedang ada dalam pergumulan hidup. Dan saya tahu siapa yang menopang mereka kalau bukan gembalanya. Sekalipun kami belum pernah ketemu mereka, tapi mereka menonton video, ikut streaming bagi kami, itu sudah termasuk kami menggembalakan mereka. Saya harus berdoa untuk mereka, untuk kesehatannya, untuk kekayaannya, untuk damai sejahteranya, untuk hikmat akal budinya, untuk segala-galanya. Amin. Lakukan itu, Bapak Ibu, ya. Jadi hidup kita ini jangan seperti bangsa Israel, saudara. Saya nggak perlu bacakan ayatnya ya, atau kita baca sedikit nggak apa-apa deh nanti. Ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, ya, saudara tahu peristiwa itu memang menakutkan. Karena ada laporan, lihat itu tentara Mesir sedang ngejar kita. Jumlahnya bukan 1, 2, ratusan, saudara. Mereka siap dengan pedangnya untuk ngapain? Membunuh. Mereka dicekam rasa takut. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka bisa ketakutan padahal antara bangsa Mesir dengan Israel ada Tuhan di tengah-tengahnya? Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ada sekat di situ. Kenapa yang orang Israel lihat itu yang nun jauh di sono? Padahal di depan mata itu ada Tuhan. Aneh nggak saudara? Ayo kita baca ayatnya ya, saya akan bacakan. Keluaran atau Shemot 14
ayat 9 sampai 12. Perhatikan. Dan orang-orang Mesir mengejar mereka, dan seluruh kuda kereta perang Firaun dan orang-orang berkuda serta tentaranya menyusul mereka yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Adapun Firaun semakin mendekat. Ketika Bani Israel mengangkat mata mereka, perhatikan, maka tampaklah orang-orang Mesir sedang menyusul di belakang mereka. Lalu mereka merasa sangat ketakutan dan berserulah Bani Israel kepada Yahweh. Dan mereka berkata kepada Mose, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ini omongannya nggak enak, saudara ya. Apakah ini yang telah engkau perbuat bagi kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Makin gak enak kata-katanya. Bukankah perkataan ini yang sudah kami katakan kepadamu waktu di Mesir dengan mengatakan, berhentilah mengganggu kami dan biarlah kami melayani orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami melayani orang-orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tentara Mesir di sono, di sini orang Israel. Itu sekatnya itu Bapak Yahweh, saudara. Ada tiang awan, ada tiang api. Kalau sore hari dia nyala terang. Itu bangsa Mesir nggak bisa loh menyentuh bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel kok bukan melihat dahsyatnya Tuhan yang menjadi sekat antara mereka? Bangsa Mesir untuk membunuh bangsa Israel itu gampang sekali, saudara. Tetapi mereka menyentuh saja tidak bisa karena ada Bapak Yahweh. Dan hari ini saya katakan, seberat apapun masalah hidup saudara, masalah itu tidak bisa membinasakan saudara. Yang bisa membinasakan itu adalah apa? Gaya berpikirmu dan gaya ucapan. Lihat ini bangsa Israel, apa yang dia lakukan? Emangnya di Mesir nggak ada kuburan? Kamu bawa saya ke sini. Seharusnya kita biar di sana. Ya, ini di ayat yang terakhir ini luar biasa. Berhentilah mengganggu kami. Lu mau dikasih kemenangan kok ganggu ki piye, saudara? Aneh sekali ini. Dan saya menyadari Bapak Ibu, bangsa Israel ketika keluar itu jumlahnya 1,5 juta. Mereka keluar itu bersama dengan bangsa-bangsa lain yang simpatik dengan mereka. Ya, sekarang pertanyaan saya, percayakah firman Tuhan ini atau itu sebuah cerita teori? Menurut saudara percaya nggak? Percaya. Dan kalau percaya, saya juga katakan percaya bukan peristiwa yang dulu, bahkan sampai hari ini pun tetap dia memelihara hidup kita. Ya, saudara tahu di dalam kitab Yashar, di dalam kitab Yashar itu diceritakan. Kalau saudara nonton film The Ten Commandments, Mose yang mengangkat tangan sehingga lautan Kolsom terbelah, bukan? Hanya satu belahan saja. Tapi kitab Yashar menceritakan bahwa lautan Kolsom itu dibelah menjadi 12 belahan, saudara. Bayangin, berarti saya bisa membayangkan satu suku itu satu belahan. Dan itu tidak bisa dilogikakan. Karena kalau saudara melihat pengajaran dari Christian Science itu mengatakan begini, Mose itu orang yang ahli bukan cuma tata negara, tapi dia ahli juga dalam hal cuaca. Sehingga pada saat Mose mengangkat tangan, secara logika cuaca itu berubah dan memang Mose sudah tahu, sehingga lautan itu terbelah oleh angin yang begitu besar. Kalau satu, lah kalau 12, pakai apa mikirnya, saudara? Dan kalau satu sampai sana mau berapa lama? Karena orang Israel yang keluar dari Mesir
itu bukan anak-anak muda yang bisa lari, tapi ada orang tua, ada lembu, kambing, domba dibawa. Belum lagi orang yang buta jalannya tunak-tunuk, ya. Mereka keluar itu dibelah menjadi 12 belahan, saudara. Bagaimana melogikakannya? Zaman Mose, Bapak Yahweh banyak melakukan hal-hal yang spektakuler di luar nalar. Contohnya 10 tulah. 10 tulah itu saja membuktikan bahwa di luar logika manusia, Bapak Yahweh sanggup menyatakan kuasanya. Mosok air kok bisa jadi darah? Aneh bukan? Darahnya siapa? Ya Bapak Ibu. Bahkan di padang gurun ada tiang awan dan tiang api. Sebuah fenomena yang bisa kita kagumi tiap-tiap hari. Bayangkan ketika saudara keluar dari tenda, ini tak bayangin kita jadi orang Israel keluar dari tenda, saudara. Begitu keluar dari tenda, lihat apa? Payung raksasa yang mayungi bangsa Israel itu di siang hari. Itu kalau di padang gurun tuh panasnya bisa 55 derajat, saudara. Ya, kami sudah berkali-kali ke Israel. Waktu itu sempat masuk ke satu daerah, saya lupa namanya itu, tour leadernya bilang, karena kita bilang, oh ini panas, oh enggak ini enggak panas, dulu sampai 55 katanya, rasanya kayak apa? Ya, panas 55 itu kayak di dalam open, saudara, panas sekali. Ya. Mereka dipayungi dengan payung raksasa. Sehingga sinar matahari tidak bisa langsung kena tubuh bangsa Israel. Betapa dalamnya cinta Bapak Yahweh kepada bangsa Israel. Amin. Kalau malam hari sudah mulai sore, maka tiang awan itu mulai memerah. Begitu sudah mulai gelap gulita total, warnanya menjadi kuning keputih-putihan. Wow, luar biasa. Tiap hari orang bisa kagum, nggak perlu pakai listrik, saudara. Tapi padang gurun itu menyala terang sekali, saudara. Sekaligus untuk menghangatkan tubuh. Karena di padang gurun itu kalau malam, wow, dinginnya luar biasa. Ya, saya pernah waktu itu nginap di Wadi Rum kan 2 kali ya. Berapa saudara tahu dinginnya? 5 derajat, saudara. Itu dinginnya luar biasa. Belum masuk minus sih. Tapi 5 derajat itu sudah menggigil. AC rumahan saja itu paling rendah 16 derajat. 16 derajat itu tidak mungkin bisa tidur, saudara-saudara. Katisan mesti pakai kemul. Lah ini 5 derajat, saudara. Aduh, sampai keluar rasanya nggak nyaman banget, saudara. Tapi saya berusaha untuk keluar karena saya suka menyerap energi alam semesta. Saya keluar tidak ketang sebentar, saya bayangkan bagaimana Abraham waktu disuruh keluar oleh Bapak Yahweh dari tenda. Pasti juga ngalamin dingin. Karena saya juga waktu keluar ya nggak lama sih, karena kedinginan, saudara-saudara. Masuk lagi, tapi saya bisa merasakan menyerap energi alam semesta itu begitu luar biasa. Ya, tiap-tiap hari mereka melihat fenomena indah, tapi bangsa Israel tegar tengkuk. Ya, merasa seolah-olah dipersulit oleh Mose. Bukankah kita seringkali begitu? Tiap-tiap hari kita bisa kagumi kasih Tuhan. Kalau saudara bisa bernafas, kagum nggak saudara? Kagum. Bayangin aja, orang pergi ke rumah sakit bernafas bayar, saudara. Kita bebas kok, betul nggak? Itu pun disuruh ditutup. Piye, saudara-saudara? Ya, kita ini bebas, kita bisa bernafas. Aduh Tuhan, terima kasih. Ya. Jadi saudara yang terkasih, terkadang hidup kita itu terlalu berada di bawah logika. Ya, di alam logika sekalipun berhadapan dengan masalah yang tidak bisa dilogikakan.
Saya akan bacakan di dalam kitab Tehillim 139, ya. Di sana dikatakan apa? Selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku, dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Ini sebetulnya adalah pembersihan aura energi negatif dari interaksi dengan orang, dan Daud lakukan itu terus-menerus setiap hari. Jadi kalau dikatakan selidikilah aku ya Elohim, kenalilah diriku, ujilah aku. Kenapa? Karena yang dijaga itu hati. Ya Bapak Ibu, selama saudara bisa menjaga hati dengan baik, maka percayalah, perjalanan hidup saudara itu akan terasa nyaman. Saya akan bacakan ayat ini. 26, pasal 26 ayat 2-5. Ujilah aku, ya Yahweh, dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku selalu berjalan dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk bersama orang-orang yang sia-sia, dan aku tidak mau bergaul dengan orang yang munafik. Aku membenci perkumpulan orang jahat, dan aku tidak duduk bersama orang fasik. Nah, bahkan Daud pun berani menantang Bapa Yahweh dan berkata, ujilah aku. Ini bukti bahwa dia secara fisik adalah orang yang selalu ingin dikoreksi hatinya oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar hati saudara juga ingin selalu dikoreksi oleh Tuhan? Kita perlu bersyukur karena kita bukan menjadi kaum pengolok nama kudus Bapa Yahweh. Kalau saudara pengen tahu orang yang berenergi negatif, orang yang menghina nama kudus Bapa Yahweh, lihat aja di channel saya. Di channel Lukas Sutresno, lihat di komen-komen. Saudara akan temukan kaum nyinyirer, ya. Saya nyebutnya apa sih? Nyinyirer, ya. Orang yang tukang nyinyir, saudara. Nyebutnya juga bisa disebut dengan orang yang hatinya itu kotor, mulutnya juga kotor, saudara. Lawang nama Bapak kok dihina. Ya kalau tidak setuju ya sudah diam. Tapi dia ngomong haleluya, tapi dia menghina nama Bapa Yahweh. Itu sesuatu yang aneh. Jadi ya sudahlah, mereka seperti itu, biarkan saja. Sekarang yang keempat, next caption. Yang keempat, tetap sadar kalau kita ini tidak ada apa-apanya, dan apa yang kita miliki sebenarnya hanya titipan belaka. Jadi saudara jangan sombong. Ya, orang boleh pandai, punya titel banyak. Orang boleh kaya raya. Orang boleh ganteng atau cantik. Tetapi kalau energimu itu tidak baik, kau akan hidup dalam banyak kesulitan. Apalagi kesombongan. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jangan sombong, mentang-mentang bertitel sombongnya gak ketulungan. Jadi pemimpin rohani juga begitu, saudara. Saya pernah punya teman, itu kalau dipanggil namanya nggak mau, harus depannya dikasih pastor. Kalau nggak pastor nggak mau, saudara. Jadi kalau saya bakal Pastor Lukas Sutrisno, wah, sorry ya, saya bolak-balik ngomong jangan panggil saya pastor, disingkat PS. PS itu PlayStation. Ya, atau pendeta, nggak usah, panggil saja lah. Saya dipanggil Dek Lukas ya mau, dipanggil Pak Lukas ya mau, dipanggil Lukas saja ya mau, panggil Koh Lukas yang mau, dipanggil Papi ya mau, panggil apa saja lah, nggak usah pakai jabatan, saudara. Amin. Kalau jemaat di sini mereka sudah tahu ya, tapi jemaat yang lain nggak usah panggil saya Pastor PS Lukas, nggak perlu, tulis saja Lukas.
Saya nggak keberatan, saudara. Dan saya juga senang. Ya. Mengapa Daud selalu menguji hati, bahkan minta diuji Tuhan? Karena saya perlu kasih tahu begini ya, saudara-saudara. Saya kira kita perlu pahami bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk roh. Sekali lagi, kita itu makhluk roh. Tetapi roh itu dimasukkan ke dalam tubuh ini. Ini kelontongan kelontongan, saudara. Kalau rohnya itu keluar, kelontongannya bisa hidup nggak? Nggak bisa, mati, saudara. Makanya kalau orang yang sudah meninggal, nggak perlu terus-menerus kita ke kuburannya sampai berapa tahun, masih terus ke kuburan. Yang saudara datang itu cuma kelontongannya saja. Tahu kelontongan? Ya. Rohnya ada di situ tidak? Tidak. Rohnya itu sudah kembali ke Syamaim. Orang yang memanggil Bapa Yahweh dia pasti ke Firdaus, saudara. Ya, jadi nggak perlu terus-menerus ke situ. Kalau orang bilang, kan saya ingin selalu ingat jasanya, nggak apa-apa. Tapi di rumah kan bisa nginget jasanya, betul nggak? Tapi kalau saudara bolak-balik ke kuburan, saudara akan diikat oleh roh duka cita. Terus nangis, padahal yang meninggal sudah ada dalam pelukan Bapak Yahweh, dia sudah senang di sana, ya Bapak Ibu. Jadi, saudara perlu ngomong sama jiwa saudara persis seperti Daud. Saya bacakan beberapa ya. Mazmur atau Tehillim 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan ada di hadapannya. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. Pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. Ketika saudara sedang susah, ketika saudara sedang merasa, aduh kok aku mengalami tekanan, ngomong, hei jiwa, engkau tidak sendiri, tapi engkau bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Coba lakukan, saudara langsung begitu ada rasa tertekan, apakah saudara dirugikan orang, apakah saudara mengalami apa saja, pergi ngadep ke kaca. Lalu saudara katakan, misal saya nih ya, hei Lukas, kamu jangan gelisah, ada Bapa Yahweh yang selalu mendampingi engkau. Engkau harus ingat, engkau tidak sendiri. Ngomong begitu saudara. Daripada saudara ngamuk-ngamuk. Makanya saya sering ngasih tahu, nek saudara pengen lihat setan, ketika saudara sedang ngamuk, lihatlah kaca, itu setan saudara. Amin. Loh ya bener gak saya ngomong ini? Waktu saudara sedang ngamuk, membabi buta, enggak karuan, coba ngaca. Itu setannya saudara. Oleh karena itu jangan kita gampang marah. Sekali lagi kita itu adalah roh yang berada dalam tubuh manusia daging. Yang di dalamnya ada jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Apa yang Daud katakan itu? Kenapa dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Artinya manusia rohnya itu mau berusaha untuk dikuasai oleh manusia jiwa. Sehingga jiwanya itu ditegur oleh rohnya. Hai jiwa, diam. Hai jiwa, tenang. Ada Tuhan bersamamu. Amin. Kenapa begitu banyak jiwa yang tertekan? Dan di sini Daud mengakui, coba kalau ada waktu saudara berbicara kepada diri saudara sendiri di depan kaca, itu termasuk juga menyerap energi alam semesta, membersihkan hal-hal yang buruk. Sehingga ketika saudara menarik energi alam semesta,
energi itu akan masuk dalam diri kita. Lihat, hidupmu tidak akan sama lagi. Ya. Sehingga ada perbedaan. Saya akan bacakan beberapa ayat lagi. Mazmur 66 ayat 16. Marilah, dengarlah, hai kamu semua yang takut akan Elohim. Aku mau menceritakan apa yang telah Dia lakukan bagi jiwaku. Ada perubahan, saudara. Saudara bisa bersaksi, saudara bisa ceritakan bagaimana hebatnya kasih Bapa kepada kita. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Berkatilah Yahweh hai jiwaku dan segenap batinku. Berkatilah nama kudusnya. Bukan kutukilah nama kudusnya. Lecehkanlah nama kudusnya. Tapi berkatilah nama kudusnya. Jadi sekali lagi bagi saudara yang menghina nama kudus Bapa Yahweh, bertobat kalian atau kau akan mati binasa masuk neraka. Ya. Mazmur 103 ayat 2. Berkatilah Yahweh hai jiwaku dan janganlah melupakan semua kebaikannya. Ayat 22. Berkatilah Yahweh atas segala perbuatan tangannya di seluruh tempat kekuasaannya. Berkatilah Yahweh hai jiwaku. Mazmur 104 ayat 1. Berkatilah Yahweh hai jiwaku. Ya Yahweh Elohimku, engkau telah menjadi maha besar, engkau berpakaian kemuliaan dan kehormatan. Mazmur 104 ayat 35. Biarlah orang-orang berdosa binasa di bumi dan biarlah orang fasik tidak akan ada lagi. Berkatilah Yahweh hai jiwaku. Haleluya. Jelas saudara, haleluya. Kemarin saya dikasih tahu oleh teman, sekarang ada orang-orang yang istilah orang Jawa bilang kalaisin, saudara. Dia tidak lagi panggil kata haleluya, tapi haleluja. Haleluja gitu. Nah, ini kan lucu ya. Yaitu mereka yang mempertahankan segala kesalahannya. Tapi kita tetap berkata haleluya. Ya, karena Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah pada perhentianmu, hai jiwaku, karena Yahweh telah melimpahkan kebaikan atasmu. Mazmur 146 ayat 1. Haleluya, pujilah Yahweh, hai jiwaku. Saudara yang terkasih, saya sekali lagi banyak dikeluhi orang yang praktek hukum Loa. Kenapa tidak berhasil? Karena adanya gejolak dalam jiwa yang tidak koheren. Apa maksudnya saudara? Dia selalu ngomong gini, kok belum jadi ya Pak? Kok belum bisa ya? Kok belum? Selalu ngomongnya belum. Saya tanyanya gini, kamu nulisnya apa? Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah, saya telah. Tapi di logika pikiranmu berkata, kok belum? Itu nyambung nggak kira-kira? Ya tidak lah, kalau seperti ini kok berharap mujizat, ya enggak bisa. Karena pikiran dan hati itu tidak koheren. Koheren itu artinya sinkron. Makanya tadi saya katakan di kitab Misley, for as he think in his heart, so is he. Apa yang kau pikirkan di dalam hati, itulah yang terjadi. Itu di pasal 23 ayat yang ke-7. Ya, kalau di terjemahan-terjemahan lain masih kurang ya saudara. Dari King James Version ini mirip sekali dengan teks Ibraninya. Ya, kemudian di terjemahan LAI dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Bingung cara menerjemahkannya bagaimana? Membuat perhitungan bagi dirinya sendiri itu seperti apa? Kemudian di ILT dikatakan sebab seperti yang orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Berpikir dalam jiwanya. Wis mulai mendekat saudara. Tapi yang paling dekat dari terjemahan aslinya adalah apa yang kau pikirkan dalam hati, itulah yang terjadi. Kalau engkau berpikir keburukan, hatimu tidak
itu tidak koheren. Keburukan itu sifatnya menarik. Dan saudara akan ditarik oleh hal-hal yang tidak baik. Di dalam teks bahasa Jawa, di Wulang Bebasan pasal 23 ayat yang ke-7 saya bacakan bunyinya begini. Awit kaya wong kang ngitung-ngitung ing sakjroning ati, ya kaya mangkono iku wong mau. Nah, ini agak sedikit mirip saudara ya. Jadi saya katakan hati-hati jika perasaanmu sudah diwarnai keraguan. Itu berarti tanda kehancuran sudah datang. Sama seperti bangunan kalau mau roboh, dia akan tandanya kelihatan, retak dulu. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita selalu menyerap energi alam semesta dengan kita membenahi diri kita terlebih dahulu. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Hindari berteman dengan orang-orang toksik. Getaran vibrasi orang yang ada di sampingmu akan merusak auramu. Ketika saudara kumpul bareng sama orang-orang, maka saudara mesti hati-hati. Karena apa? Karena bisa saja teman saudara itu memancarkan energi buruk. Pernah enggak? Saya ingin tanya, pernah enggak sekali waktu saudara menerima tamu atau berada di perkumpulan pertemanan, tetapi saudara merasa sangat tidak nyaman? Pernah nggak saudara ngalami? Saya pernah, saudara. Bahkan saya pernah ketemu dengan seorang pendeta. Saya mau cerita sedikit tentang hukum Loa. Dia belum apa-apa sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menolak. Saya rasa kontras banget gitu loh. Dan saya berkata dalam diri saya, tidak akan pernah kamu terima ilmu yang hebat. Sistemiknya Bapak Yahweh tidak mungkin saya ceritakan ke kamu. Saya dalam hati hanya berpikir, nikmati saja kemiskinanmu. Ya, karena engkau mengkritik, menghina sistemiknya Bapak Yahweh. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kita membuang mutiara ke mulut babi, saudara. Biarkan saja, mereka memang tidak mau, ya sudah kita nggak perlu ngurusin mereka, ya. Oleh karena itu hati-hati bagi orang-orang yang berenergi toksik. Ini kalau saudara lihat gambar ini, kira-kira ini orang lagi ngapain ya saudara? Gosip, ya. Yang gosip yang mana ini? Ya, yang bisik-bisik ya. Tak bilangi, ojo ngomong-ngomong ya. Nanti dia ngomong begitu, dia cerita lagi. Tak omongi, ada rahasia. Ojo ngomong-ngomong ya. Nanti dia ke sana lagi, ke tempat orang lain. Tak omong ya, jangan ngomong-ngomong. Ada rahasia, tak bongkar ke kamu. Dia cerita lagi ke sana, jangan ngomong-ngomong. Jadi yang membongkar siapa? Ya dia sendiri, saudara. Itu manusia toksik. Saya nyebutnya telepon gendong. Tahu saudara? Atau mulut ember, ya. Jadi bagaimana orang seperti ini bisa menyerap energi alam semesta? Tidak mungkin, saudara. Karena dia akan ada sebuah selubung yang menghalangi energi alam semesta itu masuk ke dalam diri orang tersebut. Tetapi ketika kita mengikuti alur aturan ini, percayalah, ketika energi alam semesta nyambung dengan saudara, maka visi dan misi besarmu pasti terwujud. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini.
Kami mengajak seluruh jemaat Kehilat Alef Tau untuk hadir dalam doa pagi yang diadakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi di Kehilat Alef Tau. Kami mengundang jemaat lansia untuk hadir dalam ibadah lansia setiap hari Jumat pukul 4 sore di Kehilat. Kami mengajak seluruh kaum pria untuk menghadiri ibadah Men's Club setiap hari Selasa pada minggu pertama dan ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yuli dengan nomor 0858 7855 7444. Bagi kaum wanita, hadirilah ibadah wanita yang diadakan setiap hari Jumat di minggu pertama dan ketiga pukul 6 sore di Kehilat. Kaum muda yang dikasihi Bapa Yahweh, yuk bersama-sama memuji Bapa Yahweh dalam ibadah Yud setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Kehilat. Kami mengimbau Bapak, Ibu, Saudara untuk mengajak putra-putri Anda hadir dalam ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Itulah pengumumannya, saudara-saudara. Saya akan membacakan ada permohonan doa dari Bapak Ulin Dohong Sato dari Kalimantan. Papi Lukas, pada saat ibadah ini dukung doa. Saya buka usaha ternak burung puyuh dan buka kebun cabai. Saya mau jadi saluran berkat bagi sesama. Saya sudah resign dari perusahaan karena saya tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Bagus, kita doakan supaya Bapak Yahweh memberkati. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini, yang ikut ibadah bersama, sekali lagi saya umumkan, saya akan membuka grup baru khusus untuk para subscriber yang mengikuti streaming. Jadi kalau ada pengumuman-pengumuman penting, baik itu pengumuman yang ringan maupun berbahaya, saya akan umumkan langsung kepada saudara sekalian. Silakan saudara WA ke saya, nggak usah pakai kalimat apa, tulis saja subscriber gitu ya. Subscriber, nanti langsung saya akan masukkan semua ke grup yang baru ya Bapak Ibu. Jadi kirim saja WA ke nomor saya 0856 293 3129. Saya ulang sekali lagi, 0856 293 3129. Silahkan kirim dengan format subscriber. Saya akan masukkan saudara. Kita tidak ada pengumuman lain, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Kita akan berdoa untuk Bapak Ulin Dohong Sato. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Maha besar ya Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapak Yahweh yang kami kasihi dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada saat pagi hari ini kami sudah selesai beribadah. Dan sebentar anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan dan tuntunan Bapa Yahweh, agar supaya Engkau tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Sekarang saya berdoa secara khusus untuk Bapak Ulin Dohong Sato, yang saat ini sudah resign. Dan dia resign karena tunduk kepada firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk usaha buka kebun cabai dan ternak burung puyuh. Bapak Yahweh berkati segala usaha yang Bapak Ulin lakukan pada saat ini. Saya percaya malaikat-malaikat Bapak Yahweh turun dan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu kami menyerahkan usaha yang baru ini di dalam tangan Bapak Yahweh. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi kesulitan. Berkatilah mereka sama seperti Engkau memberkati kami semua.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan saudara dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata Baer ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka syekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku.
namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mipal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan.